Bab 3. Mimpi di siang bolong. Pada awal 1997, Jeff Bezos terbang ke Boston untuk memberikan sebuah presentasi di Harvard Business School. Ia berbicara di depan kelas untuk sebuah mata kuliah berjudul Managing the Market Space, dan setelahnya, para mahasiswa pasca sarjana itu bersikap seolah-olah ia tidak ada sewaktu mereka membedah prospek bisnis retail online itu. Pada akhir acara, mereka mencapai sebuah kesepakatan. Amazon mustahil bertahan hidup ketika perusahaan-perusahaan retail yang sudah mapan beralih ke online. Anda kelihatannya orang yang baik, jadi jangan salah paham. Tetapi Anda perlu menjual perusahaan Anda ke Barnes & Noble dan menyingkir dari bisnis ini sekarang, kata seorang mahasiswa kepada Bezos tanpa basa-basi. Brian Birtwistle, seorang mahasiswa di kelas itu, ingat bahwa Bezos sosok yang bersahaja dan sangat berhati-hati. Kalian mungkin benar, kata pendiri Amazon itu kepada para mahasiswa. Namun, menurut saya, kalian mungkin meremehkan sampai sejauh mana bisnis fisik yang sudah mapan, atau perusahaan apapun yang mungkin sudah terbiasa bekerja dengan cara tertentu, akan kesulitan untuk berpikir cepat atau memusatkan perhatian ke saluran yang baru. Saya kira kita akan lihat nanti. Sehabis kuliah, hanya beberapa mahasiswa yang melanjutkan pembahasan dengan Bezos. Jauh lebih sedikit daripada perhatian yang diberikan kepada kebanyakan pembicara lain. Salah seorang mahasiswa itu adalah Jason Kilar, yang akan menghabiskan 9 tahun berikutnya meniti karir sebagai eksekutif di Amazon, sebelum menjabat sebagai direktur eksekutif situs video Hulu. Ketika Birtwistle mendapatkan kesempatan untuk bicara dengannya, Bezos harus segera berangkat ke bandara. Maka dosen mata kuliah itu mengusulkan agar Birtwistle mengantarnya ke sana. Bagus, kata Bezos setuju. Saya bisa menghemat ongkos taksi. Selama perjalanan 15 menit itu, Bezos mengira Birtwistle tertarik untuk melamar kerja, maka ia langsung mewawancarainya. Mengapa Anda ingin bekerja di Amazon.com? Tanyanya. Birtwistle tidak siap untuk diwawancarai, tetapi ia melayaninya. Saya mahasiswa jurusan sejarah, katanya. Kalau saya dapat bergabung dengan perusahaan seperti perusahaan Anda pada babak awal ini, barangkali saya akan turut berperan dalam sesuatu yang bersejarah. Bezos menjawab dengan nyaris berteriak. Itulah tepatnya yang terpikir oleh banyak orang tentang Amazon.com. Anda lihat saja, akan banyak perusahaan yang akan masuk ke bidang ini dan kebanyakan akan mati. Hanya beberapa merek saja yang akan mampu bertahan, dan kami akan menjadi salah satu di antaranya. Sesudah hening selama beberapa saat, Bezos bertanya, jadi mengapa tutup gorong-gorong berbentuk bundar? Jeff, jika Anda ingin tiba di bandara tepat waktu, jangan mengajukan pertanyaan seperti itu. Bezos mengeluarkan tawanya yang seperti ledakan meriam, yang membuat Birtwistle terkejut, sampai mobilnya agak oleng. Tidak, ini serius, sahut Bezos. Bagaimana cara Anda menjawabnya? Tutup gorong-gorong bundar supaya mudah digelundungkan ke tempatnya. Itu bukan jawaban yang benar, tetapi tidak salah sepenuhnya, kata Bezos. Ketika Birtwistle lulus dari Harvard, ia bergabung dengan Amazon, bersama Kilar dan Andy Jassy, yang bertahun-tahun kemudian akan memimpin bisnis awal yang dipelopori oleh Amazon. Mereka termasuk lulusan-lulusan sekolah bisnis pertama yang direkrut oleh Amazon, yang sebelumnya lebih menyukai bakat-bakat teknik dari universitas setempat. Mereka juga menjadi sumber informasi siap pakai bagi Bezos pada sebuah titik yang sangat penting dalam sejarah perusahaan itu. Pada awal 1998, pelopor Broomball sekaligus eksekutif pemasaran yang tak bertahan lama, Mark Breyer, menyampaikan kepada Bezos temuan-temuan dari sebuah survei yang menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen tidak menggunakan Amazon.com. Dan kecil kemungkinan mereka untuk mulai menggunakannya karena mereka tak banyak membeli buku. Bezos, kata Breyer, kelihatannya tidak terlalu peduli soal angka yang meresahkan dalam hal minat baca orang Amerika. Ia menyuruh Breyer mengorganisasikan lulusan-lulusan Harvard Business School menjadi sebuah tim SWOT untuk meneliti kategori-kategori produk yang memiliki SKU tinggi. SKU adalah jumlah barang-barang yang layak disimpan, yang jarang terdapat di toko-toko fisik dan dapat dengan mudah dikirimkan melalui jasa pos. Ini bagian yang penting sekali dalam strategi awal Amazon. Memaksimalkan kemampuan internet untuk menyediakan produk dengan pilihan luar biasa beragam,
bila dibandingkan dengan yang tersedia di toko-toko tradisional. Saya membawakan kepadanya kabar yang sangat buruk tentang bisnis kami, dan karena suatu alasan, ia malah menjadi sangat bersemangat, tutur Breyer. Sekarang Bezos merasa bahwa ekspansi ke kategori-kategori baru sudah mendesak. Dalam pikiran pelanggan, merek Amazon hanya terkait dengan buku. Ia ingin sesuatu yang lebih luas, seperti Virgin milik Richard Branson, yang mempunyai segalanya, dari musik sampai maskapai penerbangan, bahkan minuman beralkohol. Bezos juga ingin Amazon menghasilkan keuntungan yang akan memungkinkannya berinvestasi dalam teknologi dan tetap paling unggul di bidang para pesaing. Pada waktu itu, Jeff telah membuat perhitungan-perhitungan di atas kertas dan sadar bahwa ini harus diwujudkan. Pilihan yang tersedia hanya untuk menjadi sangat besar atau bubar, kata Joel Spiegel, wakil direktur bidang teknik yang pernah bekerja di Microsoft dan Apple. Joey Coffey percaya bahwa sejak awal Bezos sudah mempunyai rencana untuk tidak membatasi bisnisnya hanya pada buku, tetapi ia mencari saat yang tepat untuk melakukannya. Seleranya selalu tinggi, kata Joy. Masalahnya cuma menentukan kapan waktu yang tepat untuk mengambil kesempatan itu. Maka pada musim semi itu, Jassy meneliti pasar musik. Kilar meneliti pasar home video. Seorang bekas teman sekelas mereka di Harvard bernama Victoria Pickett mempelajari pasar perangkat lunak, dan masih banyak lagi. Dalam sebuah rapat di Westin Hotel, para MBA itu memaparkan temuan-temuan mereka. Eksekutif-eksekutif Amazon memilih musik sebagai target ekspansi pertama, dan DVD yang kedua. Yang agak mengecewakan bagi karyawan-karyawan terdahulu yang sudah terbiasa dengan semangat penciptaan kegairahan membaca di web, misi mereka sekarang menjadi lebih luas. Semboyan di bagian atas situs web berubah dari Earth's Largest Bookstore menjadi Books, Music, and More. Dan tidak lama setelah itu menjadi Earth's Biggest Selection, The Everything Store, toko yang menjual segalanya. Menjelang akhir rapat sehari penuh di luar kantor itu, Bezos meminta semua peserta menuliskan sebuah prediksi untuk pendapatan perusahaan 5 tahun mendatang. Eugene Wei, seorang analis perencanaan strategis yang ditugasi membuat catatan, bercerita bahwa taksiran Bezos merupakan salah satu yang paling tinggi dalam kelompok tersebut. Tetapi menduga bahwa tidak seorang pun mendekati angka yang benar. Mereka sepenuhnya tidak mampu menebak yang akan terjadi di depan mereka. Untuk membuka kategori-kategori baru dan membangun gudang-gudang lebih banyak, Amazon memerlukan lebih dari sekadar rencana. Perusahaan itu memerlukan modal tambahan. Maka pada bulan Mei tahun itu, perusahaan mengumpulkan 326 juta dolar melalui penawaran obligasi spekulatif, junk bond. Dan bulan Februari berikutnya, Amazon mendapatkan 1,25 miliar dolar dalam bentuk penawaran surat berharga terbesar yang dapat dipindahtangankan dalam sejarah. Dengan suku bunga 4,75% untuk penawaran berikutnya. Itu modal yang luar biasa murah untuk kala itu. Yang di luar dugaan, Covey dan Bezos tak lagi harus bersusah payah menjajakan kisah Amazon kepada kalangan pemilik saham kelembagaan yang berpikiran kolot. Para investor yang telah menikmati kegairahan luar biasa dari kehebohan.com setahun sebelumnya dengan bersemangat berbaris untuk membeli obligasi-obligasi itu. Randy Tinsley, bendahara dan kepala bagian pengembangan korporasi Amazon, bertemu dengan koleganya di bagian keuangan, Tim Stone, pada suatu hari Sabtu di sebuah bengkel di Issaquah untuk menandatangani surat sanggup bayar, promissory note, untuk transaksi obligasi yang dapat dipindahtangankan convertible bond itu. Tinsley ke bengkel untuk memasang perangkat stereo mobil di jeepnya, dan ia menunjukkan surat-surat tadi kepada karyawan bengkel yang kebingungan di belakang loket. Kamu ingin tahu apa ini? Ia menyombong. Ini 1,25 miliar dolar. Kehebohan selama 2 tahun yang terjadi berikutnya akan dikenal sebagai gelembung.com. Pada akhir 1990-an, web berkembang dari yang semula hanya digeluti oleh orang-orang pintar menjadi bahan cerita yang muncul di halaman depan surat kabar, para pialang, dan orang biasa yang untuk pertama kalinya bertualang dalam sesuatu yang populer dengan sebutan dunia maya atau cyberspace. Harapan berlebihan yang timbul atas perubahan-perubahan yang dapat diramalkan secara luas
terhadap bisnis dan masyarakat, memicu sebuah gelembung ekuitas yang membuat para pengamat rasional mempertanyakan kewarasan mereka sendiri. Yahoo dihargai lebih tinggi daripada Disney. Amazon diberi harga lebih dari Sears yang memiliki gedung pencakar langit. Di Silicon Valley, para wirausahawan dan pendukung-pendukung mereka mabuk dengan optimisme yang berlebihan dan modal ventura yang berlimpah, lalu menghabiskan 2 tahun untuk berpesta pora. Modal adalah sesuatu yang murah. Peluang terkesan tidak terbatas. Maka di mana-mana ada pesta yang dipenuhi martini vodka rasa nanas. Waktu itu tidak ada pertaruhan di internet yang lebih besar atau lebih berani daripada yang dilakukan oleh Jeff Bezos. Bezos lebih percaya dibanding siapapun bahwa web akan mengubah dunia perniagaan bagi perusahaan-perusahaan dan pelanggan. Sehingga ia berlari kencang ke depan tanpa keraguan sedikit pun. Menurut saya, perusahaan kita dihargai terlalu rendah. Menjadi Jeffisme lain yang sering diulang. Dunia cuma belum tahu akan menjadi seperti apa Amazon kita. Dalam tahun-tahun yang syarat dengan gelembung itu, dari 1998 sampai awal 2000, Amazon menghimpun dana yang membuat banyak orang menghela napas. 2,2 miliar dolar dari 3 kali penawaran obligasi. Perusahaan itu menghabiskan sebagian besar dana tersebut untuk akuisisi. Tetapi bahkan beberapa tahun sesudahnya, sulit melihat apakah kesepakatan-kesepakatan itu membantu bisnis utamanya. Amazon membuka 5 pusat distribusi baru dengan rancangan yang modern di Amerika Serikat, dan belakangan harus menutup 2 di antaranya dan memberhentikan 200 karyawan di tengah pengurangan pesanan yang tak terhindarkan. Selama kesialan itu, Bezos terkesan tidak terpengaruh. Sebaliknya, kemunduran tadi hanya membuat ia mendorong perusahaannya lebih keras lagi ke dalam wilayah baru. Ia berkata kepada Rick Dalzell, mantan perwira Army Ranger yang telah pindah ke Amazon dari Walmart, "Secara fisik, saya bukan apa-apa. Secara mental, saya pemberani." Susan Benson ingat pernah naik lift di Columbia Building bersama sang pendiri Amazon pada suatu pagi. Ia sedang membawa Rufus, dan Bezos diam-diam memperhatikan anjing corgi itu. "Kamu anjing yang manis sekali, Rufus," katanya. Kemudian ia berpaling ke arah Benson. "Tetapi Anda tahu, ia bukan anjing pemberani." Bezos seringkali menggunakan kata itu, pemberani, bold. Dalam surat pertama perusahaan itu kepada para pemegang saham publiknya, yang disusun bersama-sama oleh Bezos dan Joy Covey, dan diketik oleh bendahara perusahaan, Russ Gardinetti, pada awal 1998, kata "berani" digunakan berulang-ulang. "Kami akan membuat keputusan-keputusan yang berani, tidak setengah-setengah. Setiap kali kami melihat peluang yang cukup untuk meraih keunggulan di pasar," tulis mereka. "Sebagian dari investasi itu akan kembali, yang lain tidak. Dan kami akan memetik pelajaran yang berharga dari keduanya." Surat itu juga menyatakan bahwa perusahaan akan membuat keputusan-keputusan berdasarkan prospek-prospek jangka panjang yang menghasilkan aliran dana tunai bebas dan menaikkan pangsa pasar, alih-alih berdasarkan aksi mencari untung jangka pendek. Dan satu bagiannya secara khusus bertindak sebagai patokan penunjuk jalan tentang cara tidak lazim yang direncanakan oleh perusahaan untuk mendekati Wall Street. "Kami percaya bahwa ukuran pokok keberhasilan kami adalah nilai shareholder dalam jangka panjang. Nilai ini akan menjadi hasil langsung kemampuan kami untuk memperluas dan memantapkan posisi kepemimpinan pasar kami saat ini. Makin kuat kepemimpinan pasar kami, makin kuat model ekonominya. Kepemimpinan pasar dapat diterjemahkan langsung menjadi pendapatan lebih tinggi, profitabilitas lebih tinggi, kecepatan perputaran modal lebih besar, dan makin kuatnya pengembalian modal yang pernah ditanamkan. Keputusan-keputusan kami telah secara konsisten mencerminkan fokus ini. Kami terlebih dahulu mengukur diri menggunakan ukuran-ukuran yang paling menunjukkan kepemimpinan pasar kami, pertumbuhan pelanggan, dan pendapatan, tingkat keberlanjutan pelanggan membeli dari kami secara berulang-ulang, dan kekuatan merek kami. Kami telah berinvestasi dan akan terus berinvestasi secara agresif untuk meluaskan dan mematapkan
basis pelanggan, merek, dan infrastruktur selagi kami bergerak untuk menegakkan kerjasama yang berkelanjutan. Di kalangan internal Amazon, surat kepada para pemegang saham itu menjadi setara dengan kitab suci. Bezos menerbitkan ulang surat itu tiap tahun bersama laporan tahunan perusahaan. Dan perusahaan telah begitu berpegang erat pada janji-janji dan filosofi-filosofi yang digariskan di situ. Amazon memulai gerak cepat era .com-nya dengan yang disebutnya mega deals. Perusahaan itu mengeluarkan puluhan juta dolar pada akhir 1990-an untuk menjadi toko buku eksklusif di situs-situs populer zaman itu, seperti AOL, Yahoo, MSN, dan Excite. Situs-situs tadi disebut portal karena mereka menjadi pintu masuk utama web untuk menuju ke situs-situs baru yang secara teknis tidak canggih. Portal-portal itu terbiasa berbagi keuntungan yang sama rata untuk kontrak-kontrak macam ini, tetapi Bezos menolak untuk berbuat seperti itu. Ia hemat sekali dalam perkara melepas saham, sama seperti soal mengizinkan karyawannya terbang dengan kelas bisnis. Sebaliknya, ia membayar tunai dan meyakinkan tiap portal untuk menampilkan sebuah promosi, tautan link ke buku-buku Amazon yang terkait dengan hasil pencarian. Sebagai contoh, jika seseorang mencari situs yang terkait dengan liburan untuk bermain ski, ia akan melihat sebuah tautan ke buku-buku tentang olahraga ski di Amazon. Bezos memberlakukan kebijakan penghematan yang ketat dalam operasi sehari-hari Amazon. Ia menyuruh karyawan-karyawan membayar parkir dan mengharuskan semua eksekutif menggunakan penerbangan kelas ekonomi. Akan tetapi, dalam hal tertentu, ia bisa sangat boros. Pada awal 1998, ketika ia merekrut Randy Tinsley dari Intel untuk menjadi kepala bagian pengembangan korporasi, salah satu yang pertama kali dikatakan kepadanya adalah, "Saya sudah tidak sabar untuk mengajak Anda berbelanja." Keroyalan mereka menjadi sebuah kisah tersendiri. Amazon membeli database film imdb.com, toko buku web Inggris Book Pages, toko buku web Jerman Telebuch, bursa saham online exchange.com, pelopor layanan jaringan sosial Planet All, dan sebuah perusahaan penghimpun data bernama Alexa Internet, di antara banyak pembelanjaan lain. Akuisisi itu mendatangkan eksekutif-eksekutif yang berpengalaman. Tetapi Amazon bergerak terlalu cepat sehingga untuk memadukan perusahaan-perusahaan dan teknologi mereka dengan benar menimbulkan semacam kekacauan di bagian dalam. Kebanyakan eksekutif mengundurkan diri setelah 1 atau 2 tahun, tidak tahan terhadap irama kerja yang kelewat cepat, cuaca Seattle yang sering muram, atau keduanya. Amazon juga menghabiskan dana gila-gilaan ke arena modal ventura. Pada 1998, Bezos dan pemodal ventura John Doerr melihat sebuah peluang dalam bidang farmasi online, lalu mendirikan drugstore.com, merekrut eksekutif kawakan Microsoft, Peter Neupert, untuk mengoperasikannya. Amazon memiliki sebuah perusahaan ketiga. Usaha rintisan itu tampil dengan awal yang menjanjikan. Maka untuk 2 tahun berikutnya, Tinsley dan Bezos menginvestasikan puluhan juta dana tunai Amazon dalam bermacam-macam .com yang menjanjikan harapan, termasuk pets.com, gear.com, wineshopper.com, greenlight.com, homegrocer.com, dan layanan antar dalam kota Cosmo.com. Sebagai imbalan dana tunainya, Amazon mendapatkan posisi kepemilikan minoritas dan sebuah kursi di Dewan Komisaris setiap perusahaan itu. Dan Amazon percaya perusahaan itu akan mendapatkan tempat yang bagus di masa mendatang apabila kategori-kategori produk itu berhasil di internet. Perusahaan-perusahaan rintisan itu percaya mereka memiliki mitra sangat tangguh yang berinvestasi pada sukses mereka. Akan tetapi, hampir semua itu jatuh bergelimpangan selama meletusnya gelembung.com dalam tahun 2000. Dan pada waktu itu, Bezos disibukkan oleh masalahnya sendiri dan tidak memiliki cukup kesabaran maupun waktu untuk mencoba menyelamatkan mereka. Amazon kehilangan ratusan juta dolar pada investasi-investasi ini. Amazon harus memusatkan perhatian pada bisnisnya sendiri, kata Tinsley. Kesalahan terbesar kami adalah mengira kami memiliki kemampuan untuk bekerja dengan semua perusahaan tadi. Di kalangan dalam Amazon,
Para karyawan hidup di bawah kebijakan penghematan Bezos, sementara mereka tidak berdaya menyaksikan bagaimana ia terus memasukkan dana tunai yang ada ke dalam tungku pembakar. Gene Pop adalah seorang karyawan pertama di Apple yang bertemu kembali dengan mantan rekan kerjanya, Joel Spiegel di Amazon. Sudah menyaksikan ekspansi yang liar tersebut selama beberapa bulan, Pope berkata kepada Spiegel, yang sedang kita kerjakan saat ini adalah membangun sebuah wahana roket raksasa, dan kita yang bertugas menyalakan roketnya. Selanjutnya entah wahana itu terbang ke bulan atau justru membuat kawah raksasa di tanah. Apapun yang akan terjadi, saya ingin berada di situ. Sewaktu perusahaan itu tumbuh, Bezos menunjukkan sebuah isyarat lain bahwa ambisi-ambisinya lebih besar daripada yang terpikirkan oleh siapapun. Ia mulai merekrut eksekutif-eksekutif Walmart. Pada awal 1998, Amazon membujuk salah seorang rekan kerja Rick Dalzell, seorang pensiunan wakil direktur bagian distribusi Walmart bernama Jimmy Wright. Di Walmart, Wright yang cenderung kasar itu telah terbukti tidak mampu mengendalikan diri, sehingga dalam suatu perdebatan di kantornya, Dalzell yang mantan Army Ranger mengangkat Wright, mengeluarkannya dari ruangannya, kemudian menutup pintu dengan membantingnya dari dalam. Namun, Dalzell tahu bahwa kalau ada sosok yang mampu meraih visi ambisius Bezos untuk membangun kemampuan distribusi secara cepat, sosok itu adalah Jimmy Wright. Saya tidak yakin apakah ada orang lain di Amerika yang mampu mewujudkannya, kata Dalzell. Bezos membujuk Wright selama berbulan-bulan, dan pada musim panas itu, ia berhasil membawanya ke gudang di Dawson Street. Bezos mengatakan ia menginginkan sebuah sistem distribusi yang 10 kali lebih besar daripada waktu itu, dan tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di pasar-pasar baru Amazon di Inggris dan Jerman. Wright bertanya kepada Bezos tentang produk apa yang akan mereka kirimkan. Ia berkata, saya tidak tahu, rancang saja sesuatu yang akan mampu menangani apa saja, tutur Wright. Reaksi saya, Anda bercanda kan? Maka ia berkata, tidak, itulah tugas Anda. Saya harus mempunyai solusi yang mampu menampung apapun kecuali kapal pengangkut. Wright belum pernah menghadapi tantangan sebesar itu. Di Walmart, pusat-pusat distribusi mengirimkan berpeti-peti produk yang dapat diramalkan sekali sehari ke semua toko di wilayah pelayanan masing-masing. Di Amazon, ada paket-paket dalam jumlah yang tak terhitung untuk dikirimkan ke tujuan-tujuan yang juga tak dapat dihitung. Selain itu, tidak ada yang dapat diramalkan, sebab penjualan Amazon tumbuh sebanyak 300% setahun. Ketika Wright mulai membuat perencanaan, Amazon sedang berusaha melewati masa liburan tahun 1998 yang syarat dengan kehebohan. Sekitar Thanksgiving, Joy Covey menyadari bahwa kesenjangan antara jumlah pesanan yang dibuat di situs web dan jumlah paket yang dikirimkan ke pelanggan semakin besar. Maka ia memberikan isyarat keadaan darurat. Amazon mengumumkan agar semua turun tangan mengatasi keadaan darurat, dan dalam sebuah program yang diberi nama Save Santa, setiap karyawan dari kantor pusat turun ke pelataran di gudang Dawson Street atau di sebuah fasilitas baru di Delaware. Mereka membawa teman-teman dan keluarga, makan burrito dan minum kopi dari gerobak dorong, dan sering tidur di mobil mereka sebelum bekerja lagi esok harinya. Bezos menyelenggarakan kontes-kontes untuk melihat siapa yang dapat mengemas pesanan paling banyak dari Wright. Sesudah liburan Natal berakhir, ia bersumpah bahwa Amazon tidak akan pernah lagi mengalami kekurangan sumber daya fisik untuk memenuhi permintaan pelanggan. Sekitar waktu itu, Wright menunjukkan kepada Bezos beberapa cetak biru untuk sebuah gudang di Fernley, Nevada, sekitar 45 km sebelah timur Reno. Mata sang pendiri berbinar. Ini indah sekali, Jimmy, kata Bezos. Wright sebenarnya kepada siapa ia harus menunjukkan rencana itu, dan ROI, Return of Investment, macam apa yang akan harus diapaparkan. Jangan khawatir soal itu, kata Bezos, bangun saja. Tidakkah saya mendapatkan persetujuan untuk ini? Tanya Wright. Anda sudah mendapatkannya, sahut Bezos. Pada tahun berikutnya, Wright menghabiskan sekitar $300 juta. Ia tidak hanya membangun gudang di Fernley, tetapi juga membeli dan menata ulang gudang-gudang yang sudah ada. Satu dekat Atlanta, dua di Kentucky, dan satu lagi di Kansas. Ia mengubah semua itu menjadi versi nyata dari gambar M.C. Escher, melakukan otomatisasi menggunakan mesin rafters dengan lampu-lampu kedip di ganggang dan rak-rak untuk memandu para pekerja
ke produk-produk yang tepat, dan ban-ban berjalan yang mengantar produk-produk itu masuk dan keluar dari mesin-mesin besar yang disebut grease plants, yang bertugas mengambil produk-produk dari ban berjalan untuk diperiksa dan dipilah berdasarkan daftar pesanan pelanggan, kemudian dikemas dan dikirimkan. Fasilitas-fasilitas ini, kata Wright, tidak akan disebut gudang tetapi pusat-pusat distribusi, seperti yang telah dikenal dalam kosakata internal Walmart. Wright mempertahankan rumah dan kantor konsultan swastanya di Bentonville, dan selama 15 bulannya di Amazon, ia terbang bolak-balik ke Seattle. Ia juga mengerjakan yang lain pada masa itu, dalam acara barbecue dan di komunitas pusat kebugarannya di Bentonville. Ia mendekati mantan teman-temannya dan memujuk mereka untuk bergabung dengan peritel online itu. Waktu itu, Walmart bahkan belum mempunyai internet di kantornya, kata Carrie Morris, seorang produk buyer yang pindah dari Walmart ke Amazon. Kami belum online. Kami belum melakukan emailing. Bahkan tidak ada di antara kami yang mengerti apa yang dimaksud dengan perusahaan retail online. Amazon tahu Walmart akan bereaksi buruk terhadap pembajakan pejabat-pejabatnya oleh Amazon. Morris bercerita bahwa proses wawancaranya berlangsung secara sembunyi-sembunyi. Ia menginap di rumah seorang teman di Seattle, bukan di hotel, dan menjalani wawancara kerja di sebuah gerai Starbucks, bukan di kantor Amazon. Amazon, tutur perempuan itu, membayar pengeluaran-pengeluarannya secara tunai. Tahun itu, lebih dari 10 karyawan Walmart pindah ke Amazon. Pindahan pejabat-pejabat dari Walmart menimbulkan banyak gesekan yang tidak menyenangkan. Karyawan-karyawan Amazon berusia 20-an atau awal 30-an dan syarat dengan semangat yang telah diprogramkan oleh Bezos untuk mengerjakan apapun secara berbeda. Awak-awak baru dari Bentonville umumnya cukup jauh lebih tua, sekitar 40 dan 50-an, dan hampir tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi kelompok muda yang urakan. Salah seorang pindahan dari Walmart yang terkenal bermulut pedas, Tom Sharp, menjabat sebagai wakil presiden bagian perdagangan dan bergabung selama setahun lebih sedikit. Bert Whistle, sang MBA dari Harvard, ingat tentang sebuah perbincangan awal dengan Sharp yang berlangsung sebagai berikut. Sharp, siapa namamu tadi? Bert Whistle. Lengkapnya Brian Bert Whistle. Sharp, nah, dengar Bert Whistle. Sekarang di sini ada orang-orang yang sudah dewasa. Kami akan membuat segalanya berjalan sebagai bisnis yang sesungguhnya. Pindahan dari Walmart menimbulkan sebuah masalah lain. Dalam rangka pengembangan drugstore.com, Bezos dan Doerr merekrut seorang insinyur Walmart bernama Carl Raman, dan ia juga mulai mengajak teman-teman kerjanya dari Bentonville. Itu pembajakan yang terakhir. Walmart menggugat Amazon, Kleiner, dan drugstore.com di Pengadilan Negara bagian Arkansas dengan tuduhan bahwa mereka mencoba mencuri rahasia-rahasia perdagangan. John Doerr berseloroh bahwa ia tidak lagi bisa pergi ke negara bagian itu dengan aman. Kasus itu merupakan sebuah peringatan keras untuk menghentikan praktik tersebut dan akhirnya berhasil diselesaikan tanpa kerusakan. Akan tetapi, kejadian itu menyebabkan ketegangan antara bisnis retail terbesar dan sebuah perusahaan baru yang urakan di dunia online menjadi terbuka. Sebagian orang tidak senang dengan kejadian ini. Istri Rick Dalzell, Catherine, kesal karena komunitas barunya sekarang berperang dengan komunitas lamanya. Dalzell kebetulan menceritakan hal itu kepada Bezos. Maka tidak lama kemudian, Bezos dan Mackenzie singgah di rumah Dalzell sambil membawa seikat bunga dan sebuah buku autobiografi Sam Walton. Sam Walton, Made in America. Bezos telah membaca buku Walton dengan cermat dan telah memasukkan prinsip pokok pendiri Walmart tentang penghematan dan kecenderungan untuk beraksi menjadi jalinan kultural Amazon. Dalam buku yang ia bawa untuk Catherine Dalzell, ia telah menggarisbawahi sebuah bagian tertentu tempat Walton menulis tentang meminjam gagasan-gagasan terbaik dari para pesaingnya. Maksud Bezos adalah bahwa setiap perusahaan dalam bidang retail berdiri di atas pundak raksasa yang sudah ada lebih dahulu. Buku itu dengan jelas menggaungkan prinsip-prinsip yang sama dengan pendiri Amazon. Di halaman terakhir, suatu bagian yang diselesaikan beberapa minggu sebelum ia wafat, Walton menulis, "Mungkinkah kisah seperti Walmart akan terjadi pada masa dan zaman ini? Jawaban saya tentu saja adalah bahwa itu dapat terjadi lagi.
Entah di mana, saat ini tidak mustahil ada seseorang, atau barangkali ratusan ribu orang, dengan gagasan yang cukup bagus untuk bisa sukses. Cerita yang sama akan terjadi lagi, berulang-ulang. Asalkan seseorang memiliki hasrat yang cukup besar dan berusaha cukup keras untuk sampai ke sana. Yang paling penting adalah sikap dan kemampuan untuk terus belajar dan menggali dari para manajemen bisnis. Jeff Bezos mewujudkan kualitas-kualitas yang ditulis oleh Sam Walton. Pada dasarnya, ia tidak ingin menyaksikan Amazon dikalahkan hambatan kelembagaan apapun. Maka ia tidak pernah berhenti melahirkan gagasan-gagasan tentang bagaimana meningkatkan pengalaman orang-orang yang mendatangi situs webnya, menjadikannya lebih menarik bagi pelanggan, dan terus membuatnya selangkah lebih maju daripada para pesaingnya. Pada awal 1998, Bezos sangat sibuk menangani sebuah departemen yang bernama Personalization and Community, yang dimaksudkan untuk membantu pelanggan-pelanggan menemukan buku, musik, dan film yang mungkin mereka minati. Bulan Mei tahun itu, ia mengulas yang ketika itu disebut daftar Hot 100 bestseller Amazon, dan tiba-tiba terpikir tentang mengapa tidak memberi peringkat kepada semua yang tersedia di situsnya, tidak hanya yang paling laris. Menurut saya, hey, mengapa kita berhenti di 100? Ini internet, bukan daftar terlaris surat kabar tertentu. Kita dapat menyediakan daftar yang selengkap-lengkapnya, katanya kepada Washington Post. Gagasan dalam hal ini tidak hanya menciptakan sebuah taksonomi baru tentang popularitas, tetapi juga untuk memberi informasi kepada para pengarang, seniman, dan penerbit tentang seperti apa hasil kerja mereka, selain untuk memenuhi sebagian dorongan mereka yang lebih neurotis. Bezos tahu peringkat penjualan itu bagaikan narkotika bagi para pengarang, kata Greg Lindell, seorang insinyur di babak awal Amazon. Ia bersikeras peringkat itu berubah setiap kali sebuah pesanan baru datang. Itu bukan tantangan yang remeh. Server-server Amazon yang kelebihan beban sudah dipaksa bekerja melewati batas. Dan perangkat lunak database Oracle-nya tidak dirancang untuk menangani beban yang terus bertambah akibat membengkaknya pelanggan di web. Para insinyur itu terpaksa mengakalinya dengan memotret data penjualan dan mengunggah peringkat-peringkat baru ke situs web setiap beberapa menit. Layanan itu, yang disebut Amazon Sales Rank, diperkenalkan dalam bulan Juni, yang membuat khawatir tidak hanya para pengarang, yang mulai merasa wajib memeriksa peringkat mereka setiap waktu, tetapi juga kalangan editor dan penerbit. Saya mengerti ketagihan yang terjadi akibat hal itu, namun sebaiknya mereka menggunakan waktu secara lebih produktif, misalnya dengan menulis buku baru, kata editor kawakan John Sterling. Waktu itu, Amazon mendaftarkan sebuah paten untuk yang disebutnya proses pemesanan one click. Sistem itu berpangkal dari sebuah santap siang pada 1997 antara Bezos dengan Shel Kaphan dan perancang interface Barry Hartman, sewaktu ia mengungkapkan bahwa ia ingin sedapat mungkin memudahkan pelanggan membeli sesuatu di situs mereka. Hartman, seorang sarjana ilmu komputer dari University of Washington, merancang sebuah sistem yang telah terlebih dahulu menyimpan informasi kartu kredit pelanggan dan alamat pengiriman yang disukai. Kemudian menawarkan kesempatan untuk mengeksekusi pembelanjaan melalui satu tekanan tombol saja ketika mereka memutuskan untuk memesan sebuah produk, dengan mengurangi gesekan pada pembelanjaan online meskipun hanya sedikit. Amazon dapat meraup tambahan pendapatan jutaan dolar sembari menggali parit pertahanan untuk bisnisnya dan melumpuhkan pesaing-pesaingnya. Pendaftaran paten setebal 19 halaman oleh Amazon untuk sistem itu, yang berjudul Method and System for Placing a Purchase Order via a Communications Network, disetujui pada musim gugur 1999. Amazon menggunakan one-click sebagai merek dagang, dan bersamaan dengan itu, debat bertahun-tahun soal kearifan dalam melindungi perangkat bisnis dasar secara hukum pun dimulai. Para pengkritik berdalih bahwa gagasan di balik one-click itu belum sempurna juga, bahwa pengesahannya oleh kantor paten Amerika Serikat merupakan sebuah gejala birokrasi yang malas dan proses paten yang tidak lengkap. Bezos menolak mentah-mentah secara intelektual ia seorang penganjur reformasi paten, tetapi ia bertekad memanfaatkan status quo demi keunggulan apapun yang dimungkinkan. Ia menggugat Barnes & Noble karena melanggar paten itu di penghujung 1999.
dan memenangkan preliminary ruling yang memaksa perusahaan penjual buku itu menambahkan sebuah langkah ekstra dalam proses check-out-nya. Amazon melisensikan paten itu kepada Apple tahun 2000 dengan harga yang tidak diumumkan dan mencoba menggunakannya secara tidak efektif untuk mendapatkan sedikit keuntungan dari kemunculan pesaing yang patut diperhitungkan dan pertama kali masuk ke dalam radar Amazon pada pertengahan 1998, eBay. Jeff Blackburn, mantan pemain football Dartmouth, yang belakangan menjadi kepala bagian pengembangan bisnis Amazon, adalah orang pertama di Amazon yang melihat eBay. Usaha rintisan dari Silicon Valley itu, yang didirikan tahun 1995 sebagai sebuah situs bernama Auction Web, menghasilkan $5,7 juta tahun 1997, $47,4 juta tahun 1998, dan $224,7 juta tahun 1999. Blackburn sadar bahwa perusahaan itu berkembang dengan cepat, dan yang lebih meresahkan, tidak seperti Amazon, perusahaan itu menghasilkan untung. Perusahaan itu memiliki model bisnis yang sempurna, mengambil komisi dari tiap penjualan, tetapi tidak sedikit pun memikul biaya penyimpanan barang dan pengiriman paket. Para penjual menawarkan produk-produk mereka sendiri ke situs itu, melakukan lelang untuk mendapatkan penawaran tertinggi, dan selanjutnya menangani sendiri pengiriman barang itu kepada pelanggan. Situs itu telah memulai operasi mereka dengan barang-barang koleksi seperti Beanie Babies dan kartu-kartu baseball. Tetapi sudah dalam perjalanan untuk merecoki mimpi Bezos tentang pilihan yang tanpa batas serta mencuri gagasan pokok terkait dengan The Everything Store. Pada musim panas 1998, Bezos mengundang pendiri eBay yang merupakan warga Amerika keturunan Iran, Pierre Omidyar, dan CEO-nya, Meg Whitman, seorang mantan eksekutif Disney. Ke Seattle. eBay baru mendaftarkan diri untuk go public ketika kedua tim eksekutif itu, yang kelak akan saling belit selama satu dasawarsa, bertemu untuk pertama kali. Bezos mengajak tim eBay itu berkunjung ke pusat distribusi di Dawson Street. Omidyar ingat betapa ia terkesan dengan otomatisasi di fasilitas itu dan tercengang menyaksikan karyawan-karyawannya yang bertindik dan bertato. Menurut saya semua itu keren sekali, kata Omidyar. Belakangan, Whitman berkata kepadanya, Pierre, tidak usah memusingkannya. Ini sangat merepotkan. Yang paling tidak kita inginkan adalah mengoperasikan gudang seperti ini. Selama pertemuan, para eksekutif itu membahas bermacam-macam cara untuk menjalin kerjasama. Omidyar dan Whitman mengusulkan mencantumkan tautan eBay di Amazon ketika seorang pelanggan mencari produk-produk yang tidak diusungnya, misalnya Beanie Babies, dan mereka menawarkan berbuat sama di eBay untuk buku-buku pengarang populer seperti Tom Wolfe. Bezos mengusulkan kemungkinan Amazon berinvestasi di eBay. Eksekutif-eksekutif eBay mendapatkan kesan bahwa Bezos menawarkan diri membeli eBay seharga sekitar $600 juta. Kurang lebih sama dengan kapitalisasi pasar yang dikejar oleh perusahaan itu dengan IPO-nya. Walaupun kelak Jeff Blackburn tidak ingat apakah penawaran resmi tentang hal itu pernah dibuat. Kendati demikian, pada akhirnya itu tidak penting. Eksekutif-eksekutif eBay percaya bahwa mereka memelopori sejenis virtual commerce yang baru ketika permintaan dan penawaran dipertemukan dengan identifikasi harga yang sempurna untuk tiap produk. Mereka juga bercerita tentang tawa Bezos yang mengagetkan. Pemodal-pemodal Ventura yang mendukung eBay bercerita bahwa orang tidak bekerja dengan Jeff Bezos, mereka bekerja untuknya. Bezos tidak serta-merta memandang eBay sebagai ancaman langsung. Namun ketika penjualan dan keuntungan eBay membesar, ia khawatir bahwa para pelanggan mungkin memandang eBay sebagai titik awal yang alami untuk sebuah wisata belanja online. Walaupun Bezos sering mengaku bahwa Amazon memandang diri sebagai perusahaan yang berfokus pada pelanggan, bukan pada pesaing. Kecemasan terhadap eBay menyebar. Para karyawan yang menyaksikan begitu banyak informasi ekonomi baru yang tidak berdasar di sejumlah surat kabar dan majalah tidak hanya khawatir bahwa eBay memiliki bisnis yang lebih baik, tetapi juga bahwa penjualan retail dengan harga tetap mungkin hanya akan menjadi peninggalan masa lalu. Menjelang akhir tahun itu, Bezos memulai sebuah proyek lelang rahasia di sebuah ruangan tersendiri di lantai kedua Columbia Building.
dan menyebut upaya itu EBS, kepanjangan dari Earth's Biggest Selection, yang di kalangan karyawan dipelesetkan menjadi eBay by Spring. Bezos tidak memberitahu karyawan-karyawan lain atau direktur-direkturnya, khususnya karena Scott Cook, pendiri Intuit, berada di dewan komisaris baik Amazon maupun eBay. Joel Spiegel, yang memimpin upaya itu bersama Jeff Blackburn, mendapat mandat untuk meniru eBay dalam 3 bulan. Bezos yakin sekali dapat mengalahkan eBay, khususnya karena dengan modal yang sangat kuat, Amazon pasti mampu memungut biaya kesertaan lebih rendah kepada para penjual dan menawarkan jaminan bebas dari penipuan. Berdasarkan ramalan tentang perlunya mengawinkan lelang dengan cara yang hampir tidak kelihatan ketika pembeli dan penjual melakukan transaksi, ia mengeluarkan $175 juta untuk mengakuisisi perusahaan pembayaran yang baru berjalan 6 bulan, Accept.com, yang belum beroperasi secara penuh, tetapi sudah dalam proses menuntaskan sebuah kesepakatan dengan eBay ketika Bezos mendadak masuk menyerbu. Bezos sedang bermain ski di Aspen pada musim dingin bersama Cook dan Doerr, dan akhirnya bercerita kepada mereka tentang apa yang akan terjadi. Ia berkata, "Kita akan menang. Maka Anda barangkali ingin menimbang kembali apakah akan tetap berada di Dewan Komisaris eBay," tutur Cook. Menurutnya, itu akan menjadi suatu kemenangan yang alami. Cook menjawab bahwa ia akan menunggu dan melihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Amazon Auctions diluncurkan pada bulan Maret 1999, dan walaupun awalnya terbilang lambat, Bezos dengan cepat melipat gandakannya. Ia mengakuisisi sebuah perusahaan untuk menyiarkan lelang yang sedang berlangsung di web dan menandatangani sebuah kesepakatan dengan balai lelang terkenal, Sotheby's, untuk fokus pada produk-produk kelas atas. Namun usaha-usaha itu tidak membuahkan apapun. Pelanggan dapat mengikuti Amazon Auctions hanya dengan mengklik sebuah tab terpisah di homepage Amazon, dan fasilitas itu tampak seperti sebuah kotak tempat sampah yang kotor bagi orang-orang yang terbiasa menggunakan Amazon untuk berbelanja dengan cara tradisional, dengan harga-harga yang sudah pasti untuk tiap barang. Komunitas teknologi tinggi mendapatkan sebuah pelajaran dalam efek-efek dinamika jaringan. Produk-produk atau jasa akan makin berharga apabila makin banyak orang yang memakai mereka. Di pasar online, efek jaringan mudah menyebar. Pihak penjual berusaha menjangkau pembeli sebanyak-banyaknya. Begitu pula sebaliknya. Dalam kategori lelang, eBay sudah memiliki keunggulan yang sulit disusul. Eksekutif-eksekutif Amazon mengingat kegagalan signifikan ini sebagai sesuatu yang menyakitkan, tetapi anehnya malah membangkitkan semangat mereka. Masa tahun 90-an itu adalah masa paling sibuk sekaligus menyenangkan yang pernah saya alami di perusahaan, kata Blackburn. Kami memiliki sekelompok orang sangat berbakat yang mencoba memikirkan cara meluncurkan sebuah situs lelang yang terbaik. Pada akhirnya, efek jaringan menjadi penting. Anda dapat menyebut kami naif, tetapi kami membangun sebuah produk yang dahsyat. Bezos tidak menganggap itu sebagai kekalahan pribadi. Belakangan, ia menjadikan kesalahan itu sebagai langkah pertama dalam serangkaian eksperimen penting untuk mengajak kalangan penjual pihak ketiga ke Amazon. Amazon Auctions akan berkembang menjadi sesuatu yang diberi nama Z-Shops, sebuah platform untuk para penjual yang memungkinkan mereka mengoperasikan toko-toko berharga tetap mereka sendiri di Amazon.com. Z-Shops secara kebetulan hampir disebut Jeff's Club, seperti Sam's Club untuk Walmart. Bagaimanapun, proyek ini pun tidak berhasil. Saat itu, setidaknya, para penjual kecil di web sudah terbiasa dengan eBay. Agaknya pengguna situs lelang Amazon yang paling aktif adalah Bezos sendiri, yang mulai mengumpulkan bermacam-macam benda yang menarik secara ilmiah atau sejarah. Yang paling mudah diingat, ia membeli rangka seekor beruang gua zaman es, lengkap dengan tulang penisnya, seharga $40.000. Sesudah kantor pusat perusahaan pindah lagi di musim panas dari Columbia Building yang sudah tua ke gedung milik Pacific Medical Center, sebuah rumah sakit bergaya Art Deco 1930-an yang didirikan di sebuah bukit dengan pemandangan bebas ke arah jalan bebas hambatan I-5. Bezos memajang rangka tersebut di lobi. Di sebelahnya ada papan peringatan yang berbunyi,
Mohon tidak memberi makan beruang ini. Beruang-beruang dari spesies kelompok investor pesimistis di pasar saham yang percaya harga-harga sekuritas akan turun tidak berperan sedikit pun dalam yang terjadi berikutnya. Pada 15 Desember 1998, analis dari Oppenheimer, Henry Blodgett, membuat proyeksi yang kelak menjadi salah satu ramalan paling terkenal pada dasawarsa itu, bahwa harga saham Amazon yang pada masa hysteria.com mencapai nilai $200 akan menyentuh $400 per saham selama 12 bulan berikutnya. Prakiraan itu menjadi sebuah ramalan yang terbukti dengan sendirinya dan mengisyaratkan dimulainya sebuah delusi massal. Delusi yang membuat saham Amazon naik $46 pada hari pertama saja dan akhirnya meraih $400 hanya 3 minggu sesudah itu. Setelah menerapkan stock split 2 kali, harga saham Amazon memuncak lagi pada $107, didorong oleh laporan-laporan yang terus-menerus dan retorika yang gencar dari Wall Street serta pers. Para investor mulai kehilangan akal sehat. Bezos mengaku ia tidak terpengaruh oleh promosi yang sensasional itu. Tetapi ketika keranjingan.com menggila, ia memanfaatkan situasi yang unik itu untuk mempercepat pertumbuhan Amazon. Seandainya ada perebutan wilayah di internet, katanya Amazon akan berusaha merebut wilayah yang paling besar. Kami tidak memandang diri sebagai sebuah toko buku atau toko musik, katanya tahun itu. Kami ingin menjadi tempat bagi siapapun untuk mencari dan menemukan apapun yang ingin mereka beli. Ada 2 cara untuk meraihnya, entah perlahan-lahan, kategori demi kategori, atau semuanya sekaligus. Bezos mencoba kedua jalan tersebut dan beberapa gagasannya begitu muluk-muluk sehingga kalangan karyawan menyebutnya mimpi di siang bolong. Salah satu prakarsa di kalangan dalam pada masa itu disebut Proyek Alexandria atau secara tidak resmi Proyek Bahtera Nuh. Gagasannya di sini adalah untuk mendapatkan 2 eksemplar dari setiap buku yang pernah dicetak dan menyimpan buku-buku itu di pusat distribusi baru di Lexington, Kentucky. Itu mahal dan tidak efisien. Kebanyakan buku itu akan menjadi penunggu debu dan memakan ruang penyimpanan. Tetapi Bezos ingin pembeli dapat menemukan judul apapun di Amazon dan memperolehnya dengan cepat. Tim-tim pembelian buku akhirnya menolak perintah itu, menyimpan hanya buku-buku yang paling populer, tetapi mengusahakan kesepakatan dengan distributor dan penerbit tertentu supaya mereka bersedia mengirimkan judul-judul yang kurang populer secara langsung ke pembeli manapun yang memesan buku-buku itu. Mimpi di siang bolong Bezos yang lebih tidak masuk akal adalah yang disebut Proyek Fargo, yang mengambil nama film karya kakak beradik Joel and Ethan Coen. Bezos ingin mengambil sebuah dari setiap produk yang pernah dibuat dan menyimpannya di sebuah pusat distribusi. Sasaran yang ingin diraih adalah menjadikan Amazon tempat pertama bagi orang yang ingin membeli apapun, kata Tim Rachmeller, seorang eksekutif kawakan Amazon. Jika Anda mempunyai sebuah kostum rodeo dalam persediaan, apa yang mungkin tidak Anda miliki? Rachmeller bercerita bahwa proyek Fargo tidak mendapat banyak dukungan dari para karyawan. Itu versi pendeknya. Gagasan itu selalu ditolak, namun Jeff terus menghidupkannya kembali. Seingat sekali sebuah pertemuan besar ketika Jeff mencoba meyakinkan orang bahwa Fargo perlu diwujudkan. Ini proyek paling penting dalam sejarah Amazon. Hampir seperti kutipan langsung. Akhirnya pembahasan tentang proyek itu memudar sejalan dengan makin mendesaknya prioritas-prioritas lain. Sekarang semakin nyata terlihat dalam operasi Amazon bahwa Bezos berambisi memenuhi tantangan untuk menyampaikan produk segera setelah pembeli menyelesaikan pemesanan mereka. John Doerr bercerita bahwa selama bertahun-tahun kami terus membayangkan kemungkinan menerapkan same-day delivery, penerimaan barang pada hari yang sama dengan pemesanan. Hasrat tersebut mewujud dalam investasi $60 juta di Cosmo.com yang mengantarkan apapun, mulai dari camilan sampai video game, ke depan pintu pembeli di New York City. Proyek ini buyar pada 2001. Bezos bahkan berhayal secara terbuka tentang kemungkinan Amazon merekrut kalangan mahasiswa di setiap blok di Manhattan dan menyuruh mereka menyimpan produk-produk populer di apartemen mereka dan mengantarkan pesanan-pesanan pelanggan menggunakan sepeda.
Karyawan-karyawan yang mendengarnya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Bukankah kita sudah pusing soal pencurian dari pusat distribusi kita di Atlanta, kata Bruce Jones, seorang insinyur yang mengerjakan perangkat lunak untuk pusat distribusi. Mimpi di siang bolong Bezos barangkali paling tergambar dalam akuisisi sebuah perusahaan Silicon Valley pada 1998 bernama Junglee, yang didirikan oleh 3 lulusan program PhD Ilmu Komputer Stanford. Junglee adalah situs pertama di web yang memperbandingkan toko-toko online. Situs itu menghimpun data dari berbagai toko online dan memungkinkan pelanggan dengan mudah memperbandingkan harga-harga untuk tiap produk. Beberapa bulan setelah penawaran saham perdana Amazon kepada publik, Bezos merebut perusahaan yang baru berdiri itu dari tangan Yahoo, yang ketika itu juga sedang berusaha mengakuisisinya seharga $170 juta dalam wujud saham Amazon. Gagasannya bertujuan memasukkan daftar buatan Junglee ke dalam situs Amazon dan memungkinkan para pelanggan dapat mencari dan melihat informasi tentang produk yang terpikirkan, bahkan seandainya Amazon tidak memilikinya. Khawatir bahwa Amazon harus mulai memungut pajak penjualan kalau perusahaan itu berkantor di California, manajemen Amazon mendesak agar karyawan-karyawan Junglee pindah ke Seattle, tempat mereka selama beberapa bulan berikutnya mengubah layanan mereka menjadi sebuah fitur di situs Amazon yang dinamai Shop the Web. Ketika seorang pelanggan mencari sebuah produk di Amazon.com, perangkat lunak Junglee mengeluarkan sebuah daftar harga dan daftar tautan yang disebut Blue Links. Akan tetapi, pelanggan akan harus mengklik tautan-tautan itu dan pergi ke sebuah situs web lain ketika ingin membelinya. Banyak eksekutif Amazon tidak menyukai kenyataan bahwa para pelanggan meninggalkan situs mereka untuk berbelanja di tempat lain. Akibatnya, Shop the Web hanya berada di Amazon.com sampai beberapa bulan berikutnya dan setelah itu diam-diam mati. Ram Shriram, kepala bagian operasional Junglee sebelum ia menjadi salah seorang eksekutif pada bagian pengembangan bisnis di Amazon, menyebutnya sebuah penolakan mentah-mentah. Sebagian penyebab gagasan itu tidak berhasil adalah karena tim tidak mendukungnya. Dilihat dari sudut pandang manapun, akuisisi Junglee adalah sebuah kegagalan. Semua pendiri Junglee dan sebagian besar karyawannya meninggalkan Amazon pada akhir 1999 untuk kembali ke Bay Area. Kendati demikian, kesepakatan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi Bezos. Di luar pengetahuan para pendiri Junglee pada waktu itu, Ram Shriram diam-diam memberikan dukungan kepada 2 mahasiswa PhD di Stanford, Larry Page dan Sergey Brin, yang sedang mencoba menyempurnakan pencarian di internet. Dalam bulan Februari 1998, Shriram telah menjadi salah seorang di antara 4 investor pertama yang mendukung perusahaan kecil bermasa depan itu, Google, dengan menyumbangkan masing-masing $250.000. 6 bulan setelah investasi itu, pada musim panas 1998, Bezos dan Mackenzie sedang di Bay Area untuk melakukan kemah wisata bersama teman-teman, dan Bezos memberitahu Shriram bahwa ia ingin bertemu dengan pemuda-pemuda Google itu. Pada suatu Sabtu pagi, Shriram menjemput Bezos dan istrinya di sebuah hotel setempat, The Inn di Saratoga, dan mengantarkan mereka ke rumahnya. Page dan Brin bertemu dengan mereka di sana untuk sarapan bersama dan memperagakan mesin pencari mereka yang masih sederhana. Bertahun-tahun kemudian, Bezos berkata kepada Stephen Levy, seorang jurnalis, bahwa ia terkesan terhadap kekeraskepalaan sehat pemuda-pemuda Google itu sewaktu mereka menjelaskan mengapa mereka tidak pernah bersedia memasang iklan di homepage mereka. Brian dan Page meninggalkan rumah Shriram sehabis sarapan setelah sekali lagi mengungkapkan keyakinannya yang besar terhadap kemampuan para wirausahawan yang sangat bersemangat itu dalam memanfaatkan internet. Bezos langsung memberitahu Shriram bahwa ia ingin berinvestasi di Google secara pribadi. Shriram menyahut bahwa penggalangan dana telah ditutup beberapa bulan sebelumnya. Tetapi Bezos bersikeras dan mengatakan ia menginginkan aturan-aturan main sama seperti para investor lain yang terdahulu. Belakangan, Shriram kembali menemui para pendiri Google untuk mengatakan bahwa wawasan serta kepopulerannya yang sangat meningkat dapat membantu perusahaan mereka yang sedang belajar terbang. Maka mereka setuju. Brin dan Page terbang ke Seattle dan bertemu selama 1 jam dengan Bezos di kantor Amazon untuk membahas masalah-masalah teknis seperti infrastruktur komputer.
Jeff membantu sekali dalam beberapa pertemuan pertama itu, kata Larry Page. Maka jadilah Jeff Bezos salah seorang investor pertama di Google, calon pesaingnya di masa mendatang. Dan 4 tahun setelah Amazon berdiri, ia mencetak kekayaan yang sepenuhnya terpisah, yang sekarang mungkin bernilai lebih dari $1 miliar. Bezos dengan keras menolak membahas apakah ia mempertahankan sebagian atau seluruh saham kepemilikannya di Google setelah perusahaan itu go public tahun 2004. Kemampuan meramalnya mengesankan, seolah-olah ia dapat memandang ke masa mendatang, kata Shriram, yang meninggalkan Amazon tahun 2000 dan tetap menjadi anggota Dewan Komisaris Google, namun masih mengagumi transaksi itu bertahun-tahun kemudian. Ia juga luar biasa cerdas, mawas diri, dan tahu seberapa jauh ia dapat memaksakan sesuatu. Sewaktu mimpi-mimpi Bezos mereda akibat hal-hal yang berkaitan langsung dengan urusan perusahaan, Amazon mencari jalur yang lebih metodis dalam memilih perluasan. Pengembangan ke penjualan musik dan DVD tahun 1998 telah berjalan dengan baik, dengan Amazon secara cepat menyusul para pemimpin terdahulu di tiap pasar, termasuk sebuah startup bernama CDNow.com dalam bidang musik dan Reel.com dalam bidang film. Pada awalnya Amazon tidak berhasil membuat label-label musik dan studio-studio film memasuknya secara langsung. Namun, seperti dalam bisnis buku, ada distributor-distributor yang menjadi perantara, misalnya Baker & Taylor, yang memberi Amazon sebuah dorongan awal dan selanjutnya memungkinkannya mendapatkan kredibilitas untuk berurusan langsung dengan perusahaan-perusahaan media besar itu. Pada awal 1999, dengan keberaniannya, Bezos memilih mainan dan elektronika sebagai 2 di antara target-target utama perusahaan yang baru. Untuk memimpin peluncuran kategori mainan, David Risher, wakil direktur senior bagian retail, memilih Harrison Miller, karyawan yang baru lulus dari program MBA di Stanford, yang pengetahuan akan mainannya hanya dari pengalaman mengajar kelas 5 di sebuah sekolah di New York City. Dengan kata lain, Miller tidak tahu apa-apa tentang menjual mainan, tetapi seperti biasa, Bezos tidak peduli. Yang ia cari adalah manajer serba bisa, orang-orang yang ia sebut atlet, yang mampu bergerak dengan cepat dan menyelesaikan tugas-tugas besar. Miller hanya diberi seorang pembantu, Brian Birtwistle, dan hanya 8 bulan untuk memulai dan mengoperasikan bisnis mainan sebelum liburan tiba. Beberapa hari setelah ditunjuk, ia dan Birtwistle terbang ke pameran mainan tahunan di New York, mempelajari laporan-laporan para analis tentang bisnis mainan secara mendalam sewaktu berada di pesawat. Mereka masuk ke ruang pameran minggu itu untuk memperkenalkan diri kepada perusahaan-perusahaan mainan yang merasa was-was karena tidak yakin apakah Amazon dan e-commerce secara umum akan memberi mereka peluang atau justru akan menjadi sebuah ancaman. Eksekutif perusahaan mainan ingin tahu berapa banyak produk yang ingin dibeli oleh kedua orang itu. Kedua eksekutif muda dari Amazon itu tidak bisa menjawab. Mainan memiliki perbedaan yang mendasar dibanding buku, musik, atau film. Dalam bisnis ini, tidak ada distributor sebagai pihak ketiga yang menyediakan barang apapun dan membeli kembali persediaan yang tidak terjual. Pabrik-pabrik mainan besar dengan hati-hati menimbang berapa banyak produk yang akan mereka sediakan kepada tiap peritel. Dan pihak peritel harus meramalkan mainan apa yang akan paling populer pada musim liburan mendatang, nyaris setahun sebelumnya, karena sebagian besar penjualan mereka terjadi pada rentang 6 minggu musim liburan itu, ketika para orang tua cenderung memanjakan anak-anak mereka. Jika perakiraan peritel salah, mereka mendapatkan masalah besar, sebab sehabis liburan, mainan-mainan yang tidak terjual tidak dapat dikembalikan dan akan sama seperti buah-buahan yang busuk. Mainan sangat dipengaruhi oleh mode, hampir sama dengan menebak pemenang Oscar hanya dengan melihat iklan film, kata Miller. Untuk pertama kali, Amazon harus merendahkan diri di depan para pemasok agar dapat menjual produk-produk sang pemasok. Ketika mengejar boneka karakter film Star Wars dan mainan lain dari trilogi klasik itu, Miller, Bezos, dan John Doerr mengundang makan CEO Hasbro, Alan Hassenfeld, di Fairmont Hotel di San Francisco dan berkunjung ke kantor pusat Lucasfilm di Marin County, sebelah utara San Francisco.
Ini pertemuan serius pertama yang mengharuskan kami mengemis dan memohon agar dapat memiliki sebuah barang dalam persediaan kami, kata Miller. Urusan mendapatkan hak untuk menjadi pemasok tiba-tiba menjadi sebuah perkara yang sangat sulit. Musim panas itu, Harrison, Miller, dan Bezos bersilang pendapat di hadapan Dewan Komisaris soal besar dana yang akan dipertaruhkan untuk mainan. Bezos ingin Miller mengucurkan 120 juta dolar untuk membeli setiap mainan yang mungkin dibeli. Dari boneka Barbie sampai kereta api kayu buatan Jerman yang langka dan ember plastik untuk di pantai. Supaya anak-anak dan orang tua tidak akan pernah kecewa sewaktu mereka mencari sebuah barang di Amazon. Akan tetapi, Miller, sosok yang hati-hati, yang merasakan ada bencana menanti di depan mereka, mendesak agar boleh menurunkan jumlah belanjanya. Tidak, 120 juta, sahut Bezos sambil berteriak. Saya ingin semuanya kalau perlu. Saya sendiri yang nanti akan membawa sisanya ke tempat pembuangan akhir. Jeff, Anda mengendarai Honda Accord, salah Joy Covey. Berapa kali Anda akan bolak-balik? Bezos menang. Maka perusahaan itu akan memberikan kontribusi yang besar kepada Toys for Tots selepas liburan tahun itu. Masa liburan pertama tahun itu merupakan masa yang paling baik sekaligus paling buruk, kata Miller. Pembeli ke toko kami banyak sekali dan sasaran pendapatan kami yang terbilang besar tercapai. Tetapi di sisi lain, semua bencana yang diramalkan sungguh terjadi. Setelah liburan, kami mempunyai 50 juta dolar mainan di gudang. Ada karyawan kami di New York yang kerepotan dengan sisa boneka Vinny di gudangnya. Ada yang terpaksa menjual produk Digimon ke Meksiko dengan harga 20 sen, padahal seharusnya 1 dolar. Kami harus menyingkirkan semua itu secepatnya. Kategori barang elektronik menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Untuk meluncurkannya, David Risher mengambil seorang alumnus Dartmouth bernama Chris Payne yang sebelumnya bekerja di toko DVD Amazon. Seperti Miller, Payne harus mengemis kepada pihak pemasok. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan elektronika konsumtif Asia seperti Sony, Toshiba, dan Samsung. Tak butuh waktu lama sebelum ia akhirnya membentur tembok. Raksasa-raksasa elektronika Jepang itu memandang para peritel di internet seperti Amazon sebagai agen-agen penjual barang obral. Mereka juga dibisiki oleh toko-toko fisik besar seperti Best Buy dan Circuit City yang meminta mereka agar mengabaikan Amazon. Ada perusahaan-perusahaan yang bertindak sebagai perantara seperti Ingram Electronics, tetapi pilihan yang mereka tawarkan terbatas. Bezos mengutus Duer untuk berbicara dengan Howard Stringer di Sony Amerika, tetapi tanpa hasil. Maka Payne terpaksa berhubungan dengan distributor-distributor tingkat kedua, pemborong-pemborong yang berada di pasar abu-abu, yang legal tetapi tidak sah. Randy Miller, direktur keuangan untuk retail yang masuk ke Amazon dari rujukan Eddie Bauer, mengibaratkannya dengan membeli barang dari bagasi mobil seseorang di gang yang gelap. Ini bukan model persediaan yang dapat ditetapkan dalam jangka panjang. Tetapi kalau kita putus asa untuk memiliki produk tertentu di situs atau di toko kita terpaksa melakukan yang perlu dilakukan, katanya. Berbelanja melalui perantara-perantara yang serba tidak jelas itu membuat Payne dan tim elektronikanya yang baru belajar akhirnya seperti membuat rak-rak virtual untuk barang-barang Amazon. Akan tetapi Bezos tidak terkesan dengan pilihan yang ada dan dengan menggerutu membandingkannya dengan berbelanja di pasar Rusia sewaktu komunis berkuasa. Perlu bertahun-tahun bagi Amazon untuk menghasilkan penjualan yang cukup untuk menggoyang merek-merek besar Asia. Pada masa itu, toko elektronikanya tidak membuat orang tertarik. Bezos telah menuntut penjualan produk elektronika senilai 100 juta dolar untuk musim liburan 1999. Payne dan anak buahnya berhasil mencapai 2/3 sasaran tersebut. Amazon secara resmi mengumumkan toko mainan dan toko elektronikanya yang baru pada musim panas itu, dan dalam bulan September, perusahaan mengadakan sebuah jumpa pers di Sheraton di daerah Manhattan untuk mempromosikan kategori baru itu. Ketika itu, ada yang mempunyai gagasan untuk menyediakan meja-meja di ruang konferensi yang diisi dengan barang-barang dalam kategori-kategori baru. Untuk menguatkan gagasan bahwa pilihan yang tersedia begitu banyak. Bezos menyukai gagasan itu, tetapi ketika masuk ke dalam ruangan itu pada malam sebelum acara, ia marah-marah. Menurutnya tumpukan barang di situ tidak cukup banyak.
Apakah kalian ingin menyerahkan bisnis ini kepada pesaing-pesaing kita? Bentaknya melalui ponsel kepada para bawahannya. Ini sangat menyedihkan. Harrison Miller, Chris Payne, dan teman-teman mereka malam itu langsung menyebar ke berbagai toko di seluruh Manhattan, membeli bermacam-macam produk dan memasukkan semuanya ke dalam bagasi beberapa buah taksi. Miller saja menghabiskan $1.000 untuk berbelanja di Toys R Us di Herald Square. Payne hampir menghabiskan limit kartu kredit pribadinya dan harus menelpon istrinya di Seattle agar tidak memakai kartu kreditnya selama beberapa hari. Tumpukan produk yang akan dipamerkan akhirnya cukup banyak untuk membuat Bezos puas, tetapi kejadian itu hanya sebuah peringatan untuk memuaskan para pelanggan dan bos mereka yang memaksa dalam menghadapi liburan yang akan datang. Para eksekutif Amazon harus mengasah kecerdasan dan pandai berimprovisasi agar memiliki jumlah pilihan yang betul-betul lengkap.